Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irko Salahuddin dari kelas TI 2019A NIM 19051204053. Pengertian, standar merupakan adalah suatu hal yang penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetensi dasar daripada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperabilitas dalam data dalam proses komunikasi. Standar komunikasi data dapat dikategorikan dalam dua kategori, yakni kategori de facto atau konvensi dan de jure atau secara hukum atau regulasi. Organisasi yang concern dengan perkembangan standar teknologi telekomunikasi dan data internasional maupun dari Amerika. International Standards Organization atau ISO. International Organization for Standardization atau ISO adalah anak dari dua organisasi terpisah, yaitu International Federation of the National Standardizing Association atau ISA yang didirikan pada tahun 1926 di New York, dan United Nations Standards Coordination Committee atau UNSCC pada tahun 1946. 25 negara mengirimkan delegasi ke London untuk bertemu di Institute of Civil Engineering untuk mendirikan agen internasional yang bisa menciptakan standar industri yang dapat diadopsi secara internasional. Pada tanggal 23 Februari 1947, ISO lantas didirikan dan mulai bekerja dalam 6 dekade terakhir. ISO telah menetapkan lebih dari 16.500 standar. International Telecommunication Union Telecommunication Standard Selection atau ITU. International Telecommunication Union atau disingkat ITU adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membekukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1965. Tujuan utamanya meliputi standarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rekening interkoneksi antar negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Fungsinya bagi telekomunikasi yang bersama dengan fungsi UPU bagi layanan pos. Itu merupakan salah satu agensi khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, di samping gedung utama kampus PBB. American National Standards Institute atau ANSI. American National Standards Institute atau ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis dan setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Lembaga tersebut memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar, instansi pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain-lain. Standar tersebut memastikan agar karakteristik dan kinerja produk yang konsisten sehingga masyarakat menggunakan definisi dan istilah yang sama. Produk diuji dengan cara yang sama. ANSI juga memberi akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. American National Standard Institute didirikan pada tanggal 19 Oktober 1918 dengan misi untuk meningkatkan daya saing global bagi bisnis dan kualitas hidup Amerika Serikat dengan mempromosikan serta memfasilitasi standar konsensus sukarela dan sistem penilaian kesesuaian. Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEE. Sebelumnya, IEE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kini kepanjangan itu tak lagi digunakan untuk keperluan legal, sehingga organisasi ini memiliki nama resmi IEE saja. IEEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa, yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. IEE memiliki lebih dari 415.000 anggota individual yang tersebar lebih dari 150 negara. Aktivitasnya mencakup beberapa panitia pembuat standar, publikasi terhadap standar teknik, serta mengadakan konferensi. Pada tahun 1990, bulan 2, IEE
sebuah bagian yang mengurus standarisasi LAN, Local Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network. Bagian ini kemudian dinamakan sebagai 820. Angka 80 menunjukkan tahun dan 2 menunjukkan bulan dibentuknya kelompok kerja ini. Electronic Industry Association atau EIA. EIA merupakan perkumpulan atau asosiasi proses dan perangkat komunikasi bertanggung jawab untuk pengembangan, perawatan, dan perawatan standar industri untuk antarmuka antara peralatan pemrosesan data dan komunikasi data. Untuk memastikan peralatan yang diproduksi adalah produsen yang berada tetap kompatibel. Contohnya adalah RS-232 adalah standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi peripheral ke peripheral. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah hardware headphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan seperti frekuensi sinyal yang dimiliki, kode SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya, sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus berjalan dengan baik. Selanjutnya, memudahkan komunikasi satu sama lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal atau LAN dengan protokol vendor tersebut. Kemudian ada sebuah komputer lain dari komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu, komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi, sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover dan strike. Terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B. Untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut, apabila kita terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi, standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.